Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mungkin satu orang bisa memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek kehadiran dari kalian. Mawadah. Hadir Ibu. Oke, ada yang masih ingat kita kemarin belajar tentang apa? Larutan, Bu. Nah, tentang larutan. Ada yang masih ingat apa sih itu larutan? Saya, Bu. Larutan adalah campuran zat terlarut dan pelarut. Nah, betul sekali. Jadi larutan itu terdapat dari zat pelarut dan zat pelarut. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang larutan, tetapi lebih spesifik ke larutan asam dan basa. Nah, dimana pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui penguatan video pembelajaran, diskusi dan percobaan sederhana, peserta didik mampu menganalisis beberapa larutan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep Arrhenius, Bernoulli, dan Lewis dengan tepat. Jadi ada 3 konsep menurut para ahli tentang asam basa. Nanti akan diutarakan juga video pembelajaran agar kalian lebih paham tentang konsep-konsep larutan tersebut. Nah, kenapa kita sangat penting untuk mempelajari tentang larutan asam basa ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali larutan yang kita jumpai. Contohnya itu larutan susu, kemudian larutan jus jeruk itu adalah larutan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita harus mengetahui kadar keasaman dari larutan agar aman untuk tubuh. Jadi materi pada siang hari ini itu adalah materi yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, di sini ada sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, sebelum kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan membagikan bahan ajar supaya kalian lebih paham tentang konsep asam basa. Nah, bisa kalian lihat di bahan ajar di halaman pertama. Di situ ada orientasi. Bisa kalian baca di situ. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengapa kita harus mempelajari tentang larutan asam basa. Kemudian yang terakhir, sini ada pengelompokan asam dan basa secara makroskopis dapat dilihat dari sisi rasa dan raba. Tetapi cara pengelompokan ini tidak dapat diterapkan pada zat-zat yang berbahaya. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ini adalah jus jeruk yang merupakan contoh larutan yang bersifat asam. Ada yang bisa jelaskan mengapa jus jeruk ini tergolong larutan asam dan bukan basa? Saya. Ya, silakan. Karena jus jeruk ini jika ditinjau dari rasanya, dia itu memiliki rasa yang asam. Oleh karena itu sifatnya asam. Nah, betul sekali. Jadi jus jeruk ini tergolong asam karena bisa dilihat dari melalui rasa menggunakan lidah. Nah, tetapi kita belum tahu tentang berapa keasaman dari jus jeruk ini. Nah, kita lanjut. Ibu akan membagikan LKPD karena kalian sudah paham tentang konsep asam dan basa. Di sini Ibu punya LKPD untuk mengevaluasi pemahaman kalian. Jadi di sini ada beberapa soal yang harus kalian jawab berdasarkan kelompok. Jadi Ibu akan bagi 2 kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan tadi, alangkah baiknya kalian perhatikan video di atas dulu untuk supaya kalian lebih paham lagi dan bisa menjawab pertanyaan di LKPD. Menurut Arrhenius, asam adalah
Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan dan ulang. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan selama 10 menit dan setelah kalian kerjakan kalian presentasikan di depan. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin dari kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang reaksi cuka dengan bakso. Nah, di situ kami menyimpulkan bahwa reaksi yang terbentuk itu adalah reaksi asam cuka atau asam asetat, yaitu CH3COOH yang bereaksi dengan natrium karbonat yang berada dalam bakso sehingga menghasilkan natrium asetat atau CH3CONA, karbon dioksida dan air atau H2O. Oke, itulah tadi jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus dulu. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh temanmu bahwa ketika cuka direaksikan dalam bakso itu akan menghasilkan reaksi asam yang dimana CH3COOH itu direaksikan dengan NaHCO3 menghasilkan CH3CONA menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, itu juga sudah ada di literatur dan jawabannya juga sudah benar. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Obe, ngana. Halo Kakai. Obe, Mana kau. kesimpulan? Mana bahan ajar? Ini bahan ajar ya. Ini mana aja? Diam-diam Sebelum selesai ini kita mau Coba yang dibaca di buku. Ini dia yang tahu dah. Mana? Yang mana? Itu mana aja nih? Murid. Yang di depan. Nih. Dibaca-baca saja. Suatu senyawa dapat dikatakan asam bila senyawa tersebut dapat melepaskan ion hidrogen dalam air atau yang dapat meningkatkan ion hidronium seperti pada reaksi berikut. HNO3 ditambah H2O bereaksi H3 menghasilkan H3O plus tambah NO3 minus H plus dan ion H plus tersebut berikatan dengan molekul air atau H2O membentuk H3O plus sehingga akan menambahkan konsentrasi ion hidronium dalam larutan tersebut. Oke, kerja bagus semuanya. Hari ini semuanya sudah aktif dalam berdiskusi kelompok dan kalian juga sudah dapat menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang indikator larutan asam basa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.